warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terus apa nih yang dihadapi selama BDR beberapa waktu lalu? Oh, banyak. Banyak sekali. Yang paling dominan Siapa duluan? siapa, silakan. Oh, mata pelajaran berbeda ya? Ini sama ini. Wajib minat sama bahasa Jepang. Kalau dari saya masalah ya. Kalau masalah belajar bahasa Jepang, sebenarnya kan ini lintas minat kan ya, jadi tidak semua orang itu berminat hanya yang menyukai ya Jepangan, atau sekedar mereka memang punya basic suka nonton kartun, suka menggambar, mungkin ada. Tapi kalau di total dari semuanya kayaknya tidak nyampe setengahnya juga orang-orang siswa-siswa yang punya minat terhadap Jepang. Jadi kendalanya memang pertama, setiap materi yang saya kasih kan biasanya sudah ada videonya, terus ada bukunya juga sudah disediakan ya dalam bentuk PDF, biar bisa mereka download. Hanya saja minatnya yang kurang. Saya cenderung melihat setiap tugas itu jawabannya sama, jadi kita tidak bisa memastikan dengan benar gitu. Maksudnya kita bisa tahu sih ini kayaknya dia nyontek dari sini. Bahkan tidak jarang juga, karena kan tugas kalau bahasa Jepang tuh tugas menulis huruf. Kadang tugas temannya, kemarin saya kedapatan satu tugas temannya yang difoto tapi dihilangkan namanya gitu. Padahal itu sudah jelas-jelas angle-nya mirip. Saya hafal tulisannya, sampai saya bilang, kamu copy tugasnya si ini ya, gitu. Kok namanya maksudnya namanya kamu hilangkan dengan semena-mena. Sensei tidak sebodoh itu. Itu banyak yang kayak seperti itu. Dihilangkan gimana maksudnya? Jadi gitu. enggak, jadi dia nge-crop. di-crop. Jadi misalnya kan nama di atas. Nah, temannya tuh kebetulan kelas yang berbeda. Saya nemuin kelas yang berbeda di foto. Terus dia kirim lagi, sensei ini tugas saya lihat, loh kok ini tadi sudah saya periksa tugas yang ini. Ternyata saya buka lagi tugas yang anak sebelumnya di kelas sebelumnya itu. Oh iya, ini mirip, hanya yang A itu namanya di crop, tapi dia tulis di Google Classroom itu, sensei ini tugas saya atas nama ini, kelas ini gitu. Terus yang sensei lakukan setelah itu menghubungi si anak? Iya, saya hubungi dia. Tapi ya seperti biasa, jadi kadang suka mencari dalil ya, suka selalu berdalil, cari pembenaran, paling ujung-ujungnya minta maaf, seperti itu. Jadi Ketahuan ya. ya seperti Terus tindakannya untuk anak itu setelah dia minta maaf? Nah, biasanya saya kasih tugas Yang lain. tugas Tambahan. tambahan yang lain. Banyak nggak anak-anak seperti itu? Nah, atau kalau bahasa Jepang Yang mengcopy tugas sama Copy tugas. Mungkin Iya. satu di satu kelas. iya sih. Ada Artinya tidak banyak ya. Iya. Kalau satu kan Iya. kecil lah. Tapi kalau lebih dari 2, lebih dari 3, 4 gitu ya banyak. Iya, cuma kalau itu kan yang itu kan benar-benar dia foto, kirim tapi gitu tapi banyaknya yang kayak gini, nyalin lah, itu nyalin pasti banyak, nyalin pasti banyak. Sehingga tidak nampak kalau itu di plug ambil gitu Iya. ya. Tapi ya Dia punya effortnya dia. Oke. oke lah, ada usahanya nulis. Tapi ya itu memang kerjaan temennya gitu, ditulis Iya, ulang. betul. Jadi nilainya nilai usaha gitu ya. Nilai usaha, bukan nilai. Betul. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih untuk anak-anak dengan minat minim seperti itu? Atau apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau saya mungkin dari segi penyampaian materi ya, mungkin dari dulu mungkin anak-anak dari SD udah takut gitu ya sama belajar matematika, kan mikirnya oh matematika susah kayak gitu kan ya, dan belum lagi mikirnya oh gurunya serem nih, guru matematika kan pasti gitu mikirnya, guru matematika serem, galak gitu. Nah, jadi yang saya lakukan kan selama pandemi ini kita belajar online, dari tampilan gitu materi saya buat coba semakin menarik gitu, saya usahakan jadi berwarna lah gitu penyampaian materinya, terus ada animasinya seperti itu. Terus setelah saya lakukan itu tuh saya lihat tugas anak-anak, mereka ada tuh yang mulai kayak pakai beraskan itu loh kan, Oh iya, yang nulis kayak gitu, jadi lebih cantik gitu catatannya gitu. Oh iya. Alhamdulillah sih ada kayak gitu perubahannya gitu, Gitu beberapa ya. anak gitu. Dimodifikasi bantuan teknologi dan sebagainya betul. untuk membantu minat. Minat itu naik kemudian berpengaruh nggak terhadap prestasinya? Nilai kognitif katakanlah begitu, ada pengaruh nggak?
belum terlalu sih kalau saya masih middle nggak wow banget. iya nggak wow Tapi banget setidaknya dia juga. paham lah. Oke. Walaupun nggak Paham Dan keberhasilan itu kan bukan berarti harus ada peningkatan yang iya sih, signifikan ya. iya. 1,5 pun perubahan itu sebuah perubahan. Perubahan, Dan itu iya, kita hargai dari seorang anak kan. Iya betul. Nggak bisa kita memaksakan. Kamu sekarang berada di anak tangga ketiga, nanti levelmu harus naik 6 loh ya, nggak bisa seperti Iya itu. betul. Hatta dia naik menggerakkan kaki saja untuk naik ke 4 itu sudah sebuah usaha dan kita harus apresiasi kan gitu ya. Kira-kira ke depan nih, ini mau tatap muka, trik-trik apa yang mau dilakukan? Kan kita akan dibagi, ada yang tatap muka separuh, ada yang online separuh. Kira-kira trik apa yang mau dilakukan? Wow. Saya tuh ya. Kalau saya berarti karena kan saya belajar dari tatap muka yang kemarin, tahun kemarin tuh saya cenderung semua materi saya tidak membuat dua gitu, tidak buat online, jadi offline saya offline kan. Sepertinya di tatap muka sekarang akan tetap berkesinambungan, materi di Google Classroom akan tetap saya share, karena kan tidak maksimal juga di kelas cuma 1 jam ya, sekitar 1 jam tuh belum lagi nanti kalau kita absen, apalagi kalau pertemuan pertama kita harus ngobrol ketemu lihat wajahnya, jadi takutnya materinya justru tidak tersampaikan dengan baik. Iya. Kenapa sih harus 1 jam ya? Nah iya itu saya juga kenapa harus 1 jam. Pelajaran Bahkan 1 jam itu benar-benar 1 jam. Iya. Kayak yang harusnya kayak 4 jam. Saya bahasa Indonesia 4 jam dipangkas 1 jam. Sementara materi yang kami jelaskan itu struktur bahasa. Nah itu yang saya bilang. Struktur bahasa itu ya 11-12 dengan pelajaran matematika. Kita sudah berbicara kelas kata, kita berbicara klausa, frasa. Itu sesuatu yang tidak mudah dipahami untuk anak-anak yang bukan kalau kami orang bahasa ya karena memang itu kuliahnya di situ harus tahu gitu. Tapi untuk anak-anak yang secara minat saja pilih kelas itu sudah terpaksa, apalagi diajarkan materi-materi itu sih kebingungan. Terutama sempat kemarin itu BDR. Bagaimana cara saya menjelaskan ini? Anak saya paksa lama di kelas saya, pelajaran berikut sudah menunggu. Iya betul sekali. Karena saya di jam pertama kan, biasanya. Pelajaran berikut sudah menunggu, guru komplain. Iya betul sekali. Jadi itu dilema sekali buat kita. Mudah-mudahan sih kita bisa kasih masukan, ya. Iya benar. Kira-kira kalau 1 jam sesuai dengan pelajaran, katakanlah matematika 4 jam, tapi dikasihnya 4 jam itu 1 jamnya 30 menit, bukan 30 menit, dipotong 15 menit gitu. Berarti kalau 30 begitu. Kira-kira 2 jam jadinya cukup enggak tuh? Kalau matematika gimana? Kalau 4 jam ini maksudnya kan 4 jam ya. 1 jam kata pelajaran kan 45 menit. harusnya. Nah, sekarang diubah jadi 30 menit gitu. Tapi masuk tetap 4 jam misalnya. Jadi ada 2 jam. 2 jam. Lumayan sih lebih baik daripada 1 jam. Iya kan 120 menit gitu kan ya. Iya sih benar. Lebih manusiawi dengan materi yang diajarkan kan. Kemudian individu-individu bisa dicek satu persatu. Iya betul, apalagi kan kayak bahasa Jepang itu saya yakin sekali, saya kayak kelas 11 atau kelas 12 saya yakin tidak semua mereka tuh punya basic yang bagus gitu di kelas sebelumnya. Jadi nanti masuk 1 jam, sedangkan dia materinya 4 jam, di kelas 12 harus bahasa Jepangnya 4 jam. Bagaimana ini membentuk pikiran mereka biar bisa menjawab materi atau terus serta di materi itu. Kira-kira ke depan akan maju untuk memberikan masukan? Kita coba ya. Iya bisa sih dicoba. Kita coba ya. Iya. Buat nambah jam. Iya. Mungkin kalau sekarang kan udah ketuk palu. Nah, mungkin kita bisa lihat 1 minggu ini mungkin. Oke, kita lihat 1 minggu ini, kemudian kita bisa memberikan masukan gitu ya. Iya. Berarti kita finalnya di sini ya, keputusannya tadi sudah ya, saya garis bawahi. Memang minat anak kurang bukan berkurang ya, kurang. Kemudian berbagai trik sudah dilakukan, termasuk kemudian apa kira-kira yang akan dilakukan nanti kalau tatap muka terjadi. Kemudian follow up-nya, tindakan aksinya akan mengkomunikasikan masalah waktu.
dengan pihak yang berwajib, Iya. yang berwenang Iya. membahas tentang kurikulum di sekolah. Semoga ke depan kita lebih bersemangat mendidik Amin. anak bangsa Amin ya Allah. dan tetap jaga kesehatan. Iya.